Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, di segmen kali ini dalam rangka kita menyambut Hari Jantung Sedunia, tepatnya pada tanggal 29 September nanti. Di segmen ini kita akan membahas mengenai gangguan kesehatan jantung. Memang mungkin kita tahu bersama pemirsa ya, gangguan kesehatan jantung identik dengan usia lanjut ataupun 60 tahun ke atas. Tapi kok semakin hari, kalau kita lihat sosial media, berita, semakin hari kok gangguan jantung bisa terdapat pada usia yang semakin muda. Mengapa demikian? Apa penyebabnya? Jangan khawatir, saya bersama ahlinya nih, bersama dengan Dr. Erika, spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar dokter? Kabar baik Dr. Ekles. Iya, memang kita harus sehat jasmani, rohani, dan sehat jantung ya. Ya, tentunya dong pastinya ya. Pastinya ya. Pastinya. Nah ini pemirsa ingin tahu nih dokter, kan dulunya kita menganggap penyakit jantung, aduh penyakit orang tua tuh. Ya, Ya, betul. Benar, Identik dengan orang tua. Dengan orang tua ya. Betul. Tapi kok di zaman sekarang, apalagi sosial media atau kita mendengar pemberitaan, ada keluarga kita juga mungkin ada artis-artis tertentu Betul. kok semakin muda gitu Betul. terkena masalah gangguan jantung. Itu kenapa penyebabnya? Nah, ya ini sangat menarik ya, karena memang betul sekarang prevalensi kita bilang penyakit jantung itu sekarang sudah bergeser ke usia yang lebih muda. Jadi kalau dulu orang tua yang datang ke poli-poli jantung untuk periksa jantung, kontrol jantung, nah sekarang sudah mulai usia-usia dia 40 tahun ya, bahkan ada yang 30 tahun loh yang kontrol untuk kesehatan jantungnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tentunya pergeseran gaya hidup dok. Ya kita tahu bahwa semakin maju dunia peradaban ya, semakin banyak yang super kita bilang apa ya instan, semua instan sehingga gaya hidup ini menjadi penting sekali dalam kita menjaga kesehatan jantung terutama, dan ini sangat mempengaruhi dari mulai kita lihat saja contohnya dari masalah makanan. Sekarang banyak sekali yang instan, sedangkan instan itu biasanya banyak mengandung garam yang tinggi, banyak mengandung minyak ya, yang instan-instan, sehingga itu akan mempengaruhi kadar kolesterol yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan risiko penyakit jantung. Ya, kira-kira seperti itu. Dan dengan gaya hidup juga yang apalagi di kota besar ya dokter, kita jarang menemukan orang yang berjalan kaki. Ya, semuanya memakai kendaraan, jarang olahraga di Indonesia, karena di Indonesia. Kita bicara dengan peradaban ini semuanya serba banyak fasilitas sehingga ya jadi waktu juga banyak kurang olahraga ya. Aktivitas stres ya itu juga mempengaruhi jantung, sehingga pergeseran gaya hidup inilah yang akhirnya mempengaruhi kenapa usia-usia muda sekarang jauh lebih bisa terkena atau munculnya di usia lebih muda. Kira-kira seperti itu. Dokter, ternyata lifestyle ini sangat berpengaruh ya. Oh iya, tentu. Terhadap risiko gangguan jantung yang semakin hari semakin di usia muda. Iya, betul. Kira-kira faktor apa lagi dok? Ya, selain gaya makanan ya, makanan yang tidak sehat, yang sering dikonsumsi, lalu jarang olahraga, stres, pola tidur juga sangat mempengaruhi. Kadang-kadang pola tidur ini tidak terlalu diperhitungkan ya, bahwa dengan tidur larut malam, terus tidak teratur ya. Ternyata itu juga salah satu penyebab kenapa risiko terjadinya penyakit-penyakit komorbid untuk jantung, diabetes, hypertension ya. Orang yang tidurnya tidak teratur, yang sering begadang, itu akan kecenderungan hipertensi lebih tinggi dibandingkan orang yang tidurnya teratur. Sehingga hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi itu kan akan berujung menjadi faktor-faktor risiko untuk penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner. Setuju. Dan memang kita informasikan ke masyarakat bahwa yang risiko paling tinggi penyakit jantung yang penyakit metabolik tadi ya. Betul. Hipertensi, kolesterol, apalagi diabetes. Ya tiga serangkai ini. Tiga serangkai ini betul. Nah, ini mungkin jadi penasaran bagi pemirsa, apalagi masih di usia muda nih, di bawah 40 ya, kayak Dr. Ekles 17 tahun. Iya, percaya kok. Percaya ya? Waduh, sering diundang ini. Bercanda. Oke, nah ini ada gejala nggak dokter? Iya. Kita memperhatikan kenapa terjadi usia muda, ada gejala-gejala nggak yang kita bisa lihat dokter? Baik, jadi penyakit jantung kan sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak ya. Cuma memang yang paling sering prevalensinya ditemukan adalah penyakit jantung koroner atau sumbatan di pembuluh darah koroner. Pembuluh darah yang ngasih makan jantung ya bahasanya gitu. Jadi gejalanya ini sebenarnya yang paling sering ditemukan adalah nyeri dada. Nyeri dada sebelah kiri karena memang posisi jantung ada sebelah kiri ya. Nah biasanya nyeri dadanya itu yang khas untuk jantung tuh seperti rasa tertekan ya, tertekan benda berat ya, jadi seperti bisa juga kayak diremas, panas, bisa menjalar ke tangan kiri, ke leher, ke rahang ya itu, dan biasanya tertriggernya pada saat aktivitas
Jadi karena memang berkaitan dengan oksigenasi jantung ya. Jadi nanti biasanya akan beda dengan sakit karena otot, sakit karena yang lain ya, misalnya karena paru-paru atau saraf, itu ada biasanya. Kalau jantung tuh biasanya lebih di-trigger karena activity ya. Kalau misalnya otot biasanya dia karena pergerakan posisi dan sebagainya, seperti itu. Ya, jadi gejala yang paling sering itu adalah nyeri dada. Nyeri dada dan nyeri dada seperti apa? Ada khasnya dok? Ya, menjalar ya? Yang menjalar. Bisa menjalar, terus dia tertekan. Jadi tertekan gitu? Ya, rasanya biasanya yang paling ini adalah dia tidak bisa mendeskripsikan dengan nyerinya? satu titik. Ya. Oh gitu. Jadi kalau ditanya nyerinya di mana? Nggak tahu di sini. Nah, biasanya kalau misalnya bedain sama otot, dia lebih bisa mendeskripsikan posisinya ada di mana. Karena dia posisinya ada di permukaan ya. Jadi misalnya nyeri otot, nyerinya di sini, ditekan makin sakit. Kalau jantung, dia tidak akan terkait dengan kalau kita tekan, kalau kita posisi miring ke kiri atau miring kanan, tapi lebih ke kalau kita aktivitas, misalnya jalan, naik tangga nyeri, istirahat hilang ya, ataupun kita lagi olahraga ada nyeri, istirahat hilang. Nah, itu patut dicurigai bahwa kita harus lebih memeriksakan apakah betul itu jantung, walaupun belum tentu yang khas itu juga pasti jantung ya. Dan kebalikan, yang tidak khas pasti bukan jantung. Tapi yang kalau misalnya pada umumnya kalau misalnya ada gejala seperti itu sebaiknya diperiksakan ke dokter. Ke dokter ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal gejala-gejala tadi Dokter Erika, kadang-kadang kan kalau kita dengar apa mungkin ada keluarga, teman, atau mungkin kita dengar di berita, kadang-kadang ada yang nggak ada gejala. Betul sekali. Tiba-tiba langsung berakibat fatal. Betul. Itu kenapa demikian? Iya, karena memang kita bicara dari perjalanan penyakit ya dok ya. Jadi kita bilang jantung koronis seperti silent disease ya, silent killer lebih tepatnya ya. Jadi gejala itu akan muncul saat biasanya penyumbatan itu sudah berat. Artinya sudah mengganggu aliran yang mensuplai jantung. Pada kondisi di mana penyumbatannya masih ringan, biasanya nggak ada gejala. Tapi penyumbatan ringan itu bisa sewaktu-waktu pecah. Pecah itu kayak rupture, dia seperti kayak jerawat pecah terus tiba-tiba jadi menggumpal hebat. Yang tadinya bisa dari cuman kecil penyumbatan 10%, 20%, dia tiba-tiba pecah, terjadi serangan bisa jadi 100%. Mendadak aliran berhenti sehingga jantungnya tidak mendapat aliran, akhirnya meninggal mendadak. Itulah yang terjadi. Makanya biasanya untuk mendeteksi gejala, kalau nggak ada gejala gimana dok mendeteksinya ya? Makanya kita anjurkan selalu melakukan medical check up tiap tahun. Jadi banyak orang yang sudah melakukan medical check up tanpa gejala itu ditemukan lebih awal biasanya. Jadi ada tindakan pencegahan. Pencegahan, betul. Melakukan screening atau terutama ya kita sarankan kepada keluarga yang memiliki riwayat jantung. Nah dokter, ini menarik banget nih karena kebanyakan berkaitan dengan lifestyle. Nah, ini ada lifestyle terbaru tren masa kini nih, coffee lovers gitu. Jadi banyak kafe kopi-kopi di mana-mana dan katanya banyak yang tanya juga, ada dokter ini fakta atau mitos nggak kopi bisa mencetuskan salah satu mungkin gangguan jantung, mungkin related dengan kalau kita minum kopi kan jadi debar-debar, berdebar. Nah betul. Itu gimana dokter, benar atau tidak nih, fakta atau mitos nih? Ya, jadi ada fakta ada mitosnya juga ya, jadi setengah-setengah setengah-setengah ya. Jadi kopi memang betul bisa merangsang denyut jantung. Nah dia akan menjadi mencetuskan aritmia, kita bilang gangguan irama jantung pada orang-orang yang memang punya gangguan irama jantung. Namun pada orang-orang yang tidak memiliki irama jantung, ya kopi kalau misalnya dalam kadar yang cukup sih 1-2 gelas sehari itu masih aman ya, masih diperbolehkan. Nah sebenarnya yang menjadi perhatian adalah campuran dari kopi tersebut. Karena kita tahu ya dok, kalau kita menyebut kopi berarti kan kopi ya, kopinya saja. Sedangkan yang terjadi di masyarakat adalah kopi itu sudah dicampur dengan susu, plus gula dan sebagainya. Sehingga yang membuat tidak sehat adalah saat gulanya terlalu tinggi, susunya terlalu banyak dibandingkan dengan komponen kopinya. Sehingga itu akan mencetuskan ya tadi, bisa diabetes, bisa kalori tinggi ya, bisa kolesterol tinggi. Sehingga itu yang menjadi tidak sehat sebenarnya. Kalorinya menjadi lebih tinggi. Nah pada dasarnya kalau misalnya kopi murni tanpa campur yang lain itu sebenarnya 1-2 gelas itu untuk penderita jantung juga masih cukup aman, masih diperbolehkan. Tentunya tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang tentunya harus dikonsultasikan ya dok. Tapi pada prinsipnya sih masih aman, masih cukup aman. Ya? Iya. Berarti mitos. Betul. Tapi dengan catatan. Dengan catatan betul. Saya bilang setengah-setengah tadi ya. Nah ini mungkin bagi coffee lover jangan khawatir, masih bisa minum. Tapi kalau misalnya ada gejala ya tetap harus konsultasi. Tetap harus konsultasi. Oke, nah ini bagi pemirsa di rumah dokter, tips mencegah
supaya kita tidak terkena serangan jantung apalagi yang mendadak gitu. Ya, tentunya tadi yang seperti saya sebutkan di awal ya, bahwa kita harus memulai dengan lifestyle yang sehat. Karena pada dasarnya penyakit jantung itu adalah penyakit, terutama penyakit jantung koroner, adalah penyakit kita bilang gaya hidup. Bagaimana gaya hidup kita? Selain dari genetik ya dok, kalau genetik kan memang sudah di luar dari, nggak banyak ya prevalensinya. Jadi bagaimana lifestyle kita, dan lifestyle itu tidak dimulai saat usia 40 tahun atau 50 tahun, tapi dimulai dari sejak dini sebenarnya. Jadi proses perjalanan penyakit jantung itu sangat kompleks dan sangat panjang. Jadi kalau orang serangan jantung usia 40 tahun, itu adalah bukan karena baru 1 minggu dia tidak sehat lifestyle-nya, tapi karena bertahun-tahun ke belakang mungkin pola hidupnya yang kurang baik dan sebagainya. Sehingga saya rasa menjaga pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup ya, lalu tidak stres ya, artinya memanajemen stres, lalu tidak merokok, itu akan membantu menjaga kesehatan jantung kita. Dan tentunya mencegahnya dengan seperti yang dokter sebutkan tadi, medical check up rutin ya, sehingga sebelum ada gejala kita mengetahui lebih awal. Kira-kira seperti itu. Karena kita yang paling mengenal diri kita sendiri. Betul sekali. Iya. Oke, dokter, ternyata informasinya luar biasa, jelas. Terima kasih dokter. Ya. Semoga kita tetap sehat, jasmani, rohani, dan jantung Amin, sehat. amin. Iya, terima kasih. Terima kasih dokter. Nah pemirsa, betapa pentingnya lifestyle, gaya hidup memegang peranan penting semua penyakit termasuk gangguan kesehatan jantung. Oke, sudah 1 jam kita bersama Anda, semoga bermanfaat. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan terpercaya setiap hari Jumat jam 9.30 hanya di TV One.